Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman, masih dengan channel ya terbaru kita, yaitu Mekanik Gembul ya. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang modul berjudul Basic Tool ya, atau istilahnya adalah peralatan dasar dari fasilitas kerja di bidang alat berat. Jadi apa sih bahasa aslinya sebuah tool yang mungkin sebelumnya teman-teman nggak tahu, ternyata namanya ini. Nah, untuk video kali ini saya akan jelaskan ya, nanti akan timbul beberapa part ya. Jadi dikhususkan ini untuk yang materi atau modul dari tool saja dulu ya. Jadi nanti akan ada beberapa bagian atau beberapa part ya. Nah, jadi di sini sudah terlihat di video teman-teman ya, beberapa jenis tool atau beberapa jenis peralatan kerja ya, yang nanti akan saya jelaskan satu persatu dengan sedetail-detailnya ya. Jadi nanti seumpama ada pernyataan atau perkataan yang salah, boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Nah, oke. Untuk modul vol 1 ini ya, atau modul dari tool atau peralatan kerja, nanti kita akan dibagi menjadi beberapa subbagian ya. Jadi tool itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada common tool ya. Yang kedua ada measurement tool. Yang ketiga ada diagnostic tool. Keempat spesialis tool, dan juga kelima nanti ada workshop equipment ya. Jadi dari 5 bagian tool ini nanti akan saya bedah satu persatu ya, sesuai dengan bagian partnya masing-masing ya. Jadi nanti seumpama ada sambungan video untuk part 1, 2 dan seterusnya, mohon jangan di skip ya. Jadi biar kita sama-sama sambil belajar ya. Oke, yang pertama kita akan membahas common tool dulu ya. Yaitu common tool itu apa sih? Yaitu tool yang sering kita gunakan ya, untuk membantu kita menyelesaikan sebuah perbaikan, pergantian komponen ya, yang mungkin sering sudah kita temui di beberapa workshop atau di tempat kerja kita ya. Yang pertama yaitu open and wrench ya, yang mungkin kalau teman-teman biasa bilang ini bisa bilang kunci pas ya, seperti itu ya. Jadi open and wrench itu nanti akan dibagi menjadi 3 bagian ya, atau 3 jenis. Yang pertama yang di sini ya, yaitu disebut dengan single open and wrench ya. Jadi seperti ini ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan kunci pas seperti ini ya. Jadi jenis open wrench yang mempunyai satu kepala. Jadi kepalanya cuma satu, nanti di bagian ujungnya itu bisa digunakan untuk sebagai tambahan pakai pipa atau sebagainya, seperti itu ya. Dan terus yang kedua yaitu ada double end wrench ya. Nah, jadi kalau yang kedua ini mungkin bahkan sering teman-teman temuin di lapangan ya, yaitu ketika kunci pasnya ada di 2 sisi, bagian depan dan bagian belakang ya. Nah, terus ada lagi yang nomor 3 ya, yaitu open end wrench sledgehammer. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Cuma bedanya untuk yang nomor 3 ini, di bagian belakang dari kepalanya itu biasanya ya diwajibkan ketika baut atau ketika nut itu terlalu keras, bisa kita pakai bantuan dengan hammer atau dengan palu ya. Ya, otomatis sesuai dengan safety. Jadi kalau pakai mukul pakai palu ya, minimal kita harus pakai kacamata safety, seperti itu ya. Nah, itu jadi itu contoh untuk beberapa kunci open and wrench tadi ya. Nah, selanjutnya apalagi sih common tool selain itu tadi? Nah, kalau ini adalah proses pemasangan atau prosedur pemakaian yang benar ya. Ya, jadi kalau di sini saya yakin teman-teman itu sudah paham atau familiar gimana bagusnya, gimana melepasnya dan sebagainya ya. Nah, jadi seperti ini juga. Ini cara yang paling benar, gimana cara kita mengencangi bolt atau kita mengendori bolt ya. Oke, nah, jadi seperti ini juga ya. Jadi kita next saja yang ini ya. Nah, ini adalah proses yang salah untuk ketika kita memasang atau melepas sebuah nut ya, atau sebuah bolt dengan pakai sambungan. Jadi gambar yang di atas itu ya. Jadi gambar yang di atas
ini tidak dianjurkan. Jadi dianjurkannya kita ketika memakai sebuah pipa ya atau extension seperti ini. Nah, common tool yang kedua yaitu ada istilahnya box wren ya. Nah, ini mungkin teman-teman biasa bilangnya itu kunci double ring ya, atau kunci ring-ring seperti itulah ya. Nah, di kunci double end ring ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu double end ring wrench ya, yaitu dimana di kedua ujung sisi itu kuncinya sama-sama kunci ring ya, yang mungkin sering teman-teman temui ya, teman-teman pakai bahkan mungkin sering ya. Di situ ada istilah, ada yang standarnya 6, ada yang standarnya 12 ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya yang 6 itu adalah lubang yang ada di ujung-ujungnya itu berbentuk segi 6, sedangkan nanti ada beberapa yang di ujungnya itu bentuknya nanti ada 12 titik ya. Jadi seperti itu. Itu untuk yang double end ring wrench ya. Nah, terus di bawahnya ada istilah half moon wrench ya. Jadi kuncinya itu berbentuk seperti bulan sabit, istilahnya seperti itu ya, atau setengah lingkaran ya. Nah, kunci-kunci seperti ini ya itu adalah efektif ya. Jadi efektifnya apabila digunakan untuk melepas baut pada PT pump atau pada starting motor ya. Jadi baut-baut atau bolt yang susah dilepas atau dipasang dengan menggunakan ring-ring tadi susah, dengan pas tadi susah, maka baiknya kita menggunakan half moon wrench. Jadi seperti itu ya. Jadi yang digunakan untuk di area yang susah dijangkau oleh kunci-kunci atau tool-tool sebelumnya ya. Nah, di sini ada lagi ya. Yang di atasnya ada istilahnya single end offset ring wrench ya. Yaitu apa? Kunci yang mempunyai satu kepala dan penggunaannya dengan memakai tubular handle. Jadi apa? Jadi kunci ini bisa ditambah panjangnya dengan sambungan di tubular handle ya. Jadi seperti itu. Nah, terus yang di bawahnya ada ring wrench sledgehammer. Jadi kunci ring yang nanti ketika bolt atau nutnya itu keras bisa kita pakai bantuan dengan dipukul menggunakan hammer ya. Jadi seperti itu. Nah, kunci yang ketiga ya, sebelum nanti kita lanjutkan di part setelahnya, yaitu jelas ada combination wrench, atau teman-teman bisa bilang kunci passring, atau teman-teman bisa bilang kunci kombinasi, boleh seperti itu ya. Ini memang dikombinasikan di bagian sisi sebelahnya itu menggunakan pas ya, di sisi sebelahnya itu menggunakan kunci ring. Nah, dari perbedaan gambar di sini ya, di sebelah kiri itu yang mungkin sering teman-teman temui ya. Nah, di sebelah kanan di situ ada ajasannya ya. Jadi itu cara kerjanya hampir mirip dengan cara kerja ratchet ya. Jadi di situ ada penguncinya, pengen digunakan untuk berputar ke arah kanan atau nanti diputar ke arah kiri. Jadi hampir sama cara kerjanya kayak ratchet ya. Oke ya, itu jadi beberapa jenis common tool ya teman-teman. Nanti akan saya lanjutkan lagi di part setelahnya. Apalagi sih common tool selain tadi ada kunci pas ya, tadi ada kunci ring, dan sekarang ada kunci kombinasi. Jadi saya berharap teman-teman bisa kita berbagi ilmu ya. Siapa tahu nanti ada kunci yang bahkan belum pernah saya lihat atau saya pakai, boleh teman-teman share, boleh teman-teman komentar